Yang lain enggak apa-apa. Yang lain di-mute dulu enggak apa-apa ya. Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, kita berterima kasih pada Tuhan buat pemeliharaannya. Hari ini kita boleh masuki lagi minggu yang baru, dan biar sepanjang minggu yang baru ini kita boleh berjalan bersama dengan Tuhan di dalam kekuatan kuasa-Nya, dan terus kita setia, dan terus kita berharap kepada Tuhan. Karena sungguh hanya Tuhanlah pengharapan kita, hanya Tuhanlah tempat kita bersandar, dan di dalam Tuhanlah ada perlindungan. Sehingga kita boleh menikmati hari-hari hidup kita di sepanjang minggu ini, bahkan di sepanjang umur hidup kita. Kita mau bersyukur buat penyertaan Tuhan yang ajaib bagi kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat pemeliharaanmu yang sempurna dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, bahkan tahun ke tahun, yang terus Engkau nyatakan dalam hidup kami. Sungguh hati kami bersyukur, dan mulut kami penuh dengan pujian pengagungan kepadamu. Biarlah sepanjang hari ini, mulut kami penuh pujian pengagungan kepadamu, dan biarlah Engkau dipermuliakan melalui hidup setiap kami. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu puji. Tuhan, Kaulah pengharapan. Tuhan, Kaulah pengharapanku, percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Tuhan, Kaulah pengharapan kami. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulut kami penuh dengan pujian. Mulutku penuh dengan pujian
pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatannya kepadamu ya Allah. Sekali lagi katakan, mulut kami penuh dengan pujian bagimu. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allahku. Kami puji Engkau, kami sembah, sebab Kau Allah, sebab Kau Tuhan. Engkaulah pengharapan kami, Engkaulah kekuatan kami. Kepadamu kami percaya, kepadamu kami berserah, kami sembah Kau. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Kau Tuhan, pengharapan kami. Kau Tuhan, kekuatan kami. Penolong yang ajaib. Tiada yang sepertimu, tiada yang lain, hanya Engkau. Kami sembah, kami puji, kami muliakan. Haleluya. Haleluya. Sebab Engkau yang layak dipuji, sebab Engkau yang layak disembah selamanya. Sebab Engkau Allah yang maha besar, sebab Engkau Allah yang dahsyat, sebab Engkau Allah yang hebat. Kami sembah, kami sembah Engkau, kami puji, kami muliakan namamu, Yesus, Yesus Tuhan. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya.
Kami muliakan nama-Mu Yesus Tuhan, sebab Engkau Allah di atas segala Allah. Engkau Raja di atas segala Raja. Kami sembah Engkau. Sebab Engkau yang layak Tuhan untuk dipuji, Engkau yang layak untuk disembah selamanya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Sebab tidak ada yang lain, tidak ada yang sama seperti Engkau Allah yang mengasihi kami. Engkau Allah yang memelihara hidup kami. Engkau yang menyertai kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau yang selalu ada bagi kami. Kami bersyukur. Kami terpujilah nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik. Tidak ada Allah yang seperti, tidak ada yang lain selain Engkau. Kepadamu hati kami percaya. Sebab itu kami serahkan hidup kami ke dalam tangan. Sebab aman di dalam-Mu Tuhan. Kami tenang di dekat-Mu. Kami aman, sebab Engkaulah perlindungan yang teguh bagi kami. Engkaulah kota benteng kami, kubu pertahanan. Engkau perisai bagi kami. Kami aman di dalam-Mu. Kami sembah Engkau. Kami sembah Engkau. Kami tinggikan nama-Mu Yesus Tuhan. Kami muliakan Engkau selamanya. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Yesus, Yesus, Yesus. Mulialah nama-Mu. Ajaiblah karya-Mu. Terpujilah Engkau. Kami sembah, kami sembah, kami sembah. Sebab Engkau baik Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Tiada yang seperti-Mu. Engkaulah satu-satunya. Dan tidak ada yang lain selain Engkau. Pengharapan kami, sumber kekuatan kami, sumber damai sejahtera bagi kami, sumber kekuatan bagi kami. Kau sertai kami, Kau jagai kami.
Engkau lindungi kami, Engkau pelihara kami, Engkau berkati kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur, kami sembah, kami sembah, kami sembah, kami sembah Kau Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sebab Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang hebat. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya Engkau. Tiada yang sama. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Hanya dekat Allah, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Amin, haleluya. Hanya dekat padaku, ada kekuatan, Allah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu dengan, menikmati hadirat-Mu. Biarlah Roh-Mu tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Hanya dekat padaku, ada kekuatan baru, akan perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu dengan, menikmati hadirat-Mu. Biarlah Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu. Ku ingin selalu bersekutu dengan, amin. Menikmati hadirat-Mu.
biarlah Roh tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sungguh indah hidup bersamamu, sebab hanya dekat Engkau kami tenang. Sebab hanya di dalam Engkau kami aman. Sebab Engkau Allah yang maha besar. Engkau yang berkuasa di bumi di surga. Engkau yang berkuasa melakukan segala perkara. Tiada yang sulit, tiada yang sukar bagimu. Bahkan tidak ada yang mustahil bagimu. Engkau mampu dan Kau sanggup melakukan segala perkara. Dan kami percaya perkara menolong kami adalah perkara yang mudah bagimu. Dan kami bersyukur kalau kami boleh ada sampai pagi hari ini. Karena kami percaya tangan kuasa-Mu yang masih terkedang menyertai hidup kami. Tangan kuasa-Mu yang masih terkedang menjagai langkah-langkah kami. Bahkan tangan kuasa-Mu yang masih terkedang melimpahi kami dengan berkat-Mu, dengan kemurahan-Mu, dengan kasih setia-Mu, dengan kebajikan-Mu seumur hidup kami. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu pagi hari. Sungguh Engkau baik. Engkau sangat baik, Engkau selalu baik. Dan selamanya Engkau baik bagi kami. Sebab pagi hari ini kami bersyukur kepada-Mu. Kami berterima kasih kepada-Mu. Dan kami terus mau menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Terus pegang tangan kami, terus tuntun pimpin langkah hidup kami. Bapak, terima kasih pagi hari ini. Kami mau siapkan hati kami lagi untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami firman-Mu. Sehingga kami percaya akan firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup. Di dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur pagi hari ini kita masih sehat, kita masih kuat, semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan yang terus Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Nah, pagi hari ini kita mau sama-sama pada pasalnya yang ke-6 dan pada ayatnya yang ke-17 mulai. Ini perikop terakhir dari surat kepada jemaat di Roma. Kalau kemarin kita sudah belajar bagaimana Paulus, seperti yang Pak Ramli katakan di dalam renungan hariannya, kita mau belajar dari Paulus yang bisa mengingat ada begitu banyak orang-orang kirim setiap pagi dan bentuk tulisan. Kita juga mau bersyukur bahwa di sekeliling kita ada sahabat-sahabat rohani yang terus mensupport, mendukung kita sehingga kita boleh ada sampai hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang ada di Koramdeo yang setia sampai hari ini, yang sudah berulang-ulang kali juga memberikan dukungan, memberikan support, baik doa maupun materi. Bagi kami juga hamba Tuhan,
khususnya ketika kami mengalami banyak perkara dalam hidup. Nah, sungguh biarlah kasih Tuhan juga berlimpah-limpah di dalam hidup setiap Bapak Ibu yang di tempat ini. Dan mari terus kita bersama-sama setia sampai akhir, kita terus taat sampai akhir, dan biarlah Tuhan mendapati kita sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Nah, hari ini kita mau sama-sama belajar dari ayat yang ke-17 dari Roma pasal yang ke-16. Peringatan. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan, sebab itu hindarilah mereka. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Nah, di satu sisi kita juga mau belajar terus menjaga hati kita menjadi tulus. Karena seperti apa yang Paulus katakan, tapi seperti apa yang kita pernah belajar dari apa yang Yesus nasihatkan kepada kita memang harus tulus seperti merpati, tapi kita juga harus cerdik seperti ular. Karena kalau kita hanya tulus tapi nggak cerdik, itu akhirnya nanti kita jadi orang yang mudah dibodohi. Nah, tapi sebaliknya kalau kita hanya jadi orang yang cerdik, tapi kita nggak tulus, nah nanti kita yang membodohin orang. Karena kita jadi orang yang licik. Nah, jadi harus seimbang antara ketulusan dan kecerdikan. Nah, tentu ketulusan ini adalah bicara sikap hati yang harus terus kita jaga. Tapi untuk kita menjadi pribadi yang cerdik, menjadi orang yang punya hikmat, itu nggak ada cara lain selain kita 4M. Baca firman, renungkan firman, melakukan firman, dan membagikan firman secara nyata dalam hidup hari-hari, bahkan juga dalam bentuk tulisan. Nah, kenapa? Karena Paulus katakan bahwa ini realita di dalam kekristenan, bahkan juga mungkin di dalam semua agama. Karena yang salah kan bukan soal agamanya, yang salah kan bukan soal Tuhannya, tetapi tentu yang namanya manusia ini selalu ada orang-orang yang mempunyai hidden agenda, ada orang-orang yang mempunyai tujuan-tujuan, motivasi-motivasi yang tidak benar, tetapi memakai kedok kebenaran, memakai topeng agama. Nah, termasuk di dalam kekristenan itu sendiri. Paulus menasehatkan. Apalagi kalau nanti Bapak Ibu juga baca di surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, pasalnya yang keempat, di situ dikatakan bahwa dan sejak Yesus sudah ingatkan bahwa nanti di hari-hari terakhir akan datang orang-orang yang mengaku-ngaku dirinya Mesias, menjadi nabi-nabi palsu. Begitu juga dengan Rasul Paulus menasihatkan jemaat di Efesus dan hari ini kepada jemaat di Roma bahwa akan ada kelompok orang-orang yang mempunyai tujuan yang lain dan tujuannya jelas hanya untuk kepentingan mereka sendiri, kepentingan perut mereka sendiri, atau dengan kata lain untuk uang. Mereka memakai topeng pelayanan. Nah, saya nggak tahu apakah Bapak Ibu juga sudah pernah menjumpai dan mengalami hal-hal seperti ini. Makanya firman Tuhan pagi hari mengingatkan kita, jadilah pribadi yang tulus seperti merpati, tapi cerdik seperti ular. Supaya kita nggak dibodohin. Atau bahasa Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus pasal yang keempat, supaya kita tidak diombang-ambingkan oleh angin pengajaran. Di Kisah Para Rasul kita juga pernah belajar, jadilah seperti jemaat yang ada di Berea. Ketika dengar firman Tuhan,
terus dipelajarin lagi Bapak Ibu. Dan jangan jadi orang Kristen yang akhirnya kultus individu. Karena yang harusnya tetap menjadi teladan kita satu-satunya, yang menjadi fokus kita satu-satunya itu adalah tetap Tuhan, bukan pribadinya. Bahkan sehebat apapun hamba Tuhan, pendeta yang menggembalakan kita, maka ukuran kita itu adalah tetap firman Tuhan dan kebenarannya. Makanya berkali-kali saya juga sering katakan, saya nggak mau jadi hamba Tuhan yang terkenal dalam hal-hal yang mungkin banyak dicari oleh orang. Tapi kalaupun saya mau dikenal sebagai hamba Tuhan, saya mau dikenal sebagai hamba Tuhan yang rendah hati. Saya mau dikenal sebagai hamba Tuhan yang rendah hati. Sekali lagi, mungkin terputus tadi sinyal saya. Nah, saya mau dikenal sebagai hamba Tuhan yang tulus, yang hidup seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Dan saya bersyukur sampai hari ini kami terus menjaga hati kami untuk kami tidak menjadi hamba uang, untuk kami tidak menjadikan perut kami menjadi tuan, sehingga segala hal kami lakukan hanya untuk kepentingan kami sendiri. Sampai hari ini kami terus menjaga hati kami untuk tidak menjadi hamba Tuhan dalam tanda kutip, maaf, yang suka minta-minta sana-sini, memakai nama Tuhan untuk kepentingan pribadi. Ya kecuali kalau saya menceritakan tentang pekerjaan Tuhan yang membutuhkan dana, pekerjaan Tuhan yang membutuhkan itu, tentu kita bersyukur, khususnya Pelita Community adalah gereja yang dikenal bisa mempertanggungjawabkan setiap bantuan, setiap support dana, baik dari dalam maupun luar, yang dikelola dengan bijak, dipertanggungjawabkan, bukan untuk kepentingan pribadi-pribadi, tetapi itu memang benar-benar disalurkan untuk pekerjaan Tuhan. Jadi secara pribadi, secara korporat, saya bersyukur kita bersama-sama ada di dalam Pelita Community yang dalam sisi keuangan sangat jelas, sangat terbuka. Keuangan tidak dipegang oleh satu pemimpin tunggal, tapi memang keuangan dikelola oleh gereja Tuhan untuk disalurkan sesuai dengan pos masing-masing. Nah, secara pribadi, sekali lagi seperti yang kami katakan, kami sampai hari ini juga menjaga hati kami. Kami tidak mau dikenal sebagai hamba Tuhan yang minta sana, minta sini, mengeluh ke sana, mengeluh ke sini, menceritakan kesusahan, minta belas kasihan. Bukan berarti kami tidak perlu, bukan berarti kami juga sombong kalau kami tidak pernah meminta, tapi kami mau belajar hidup menggenapi firman Tuhan, bahwa hidup itu adalah memberi, bukan menerima. Lebih baik memberi daripada menerima. Walaupun bukan berarti kami tidak pernah menerima berkat Tuhan melalui Bapak Ibu, sekali lagi. Karena saya percaya kalau sampai hari ini kami masih ada di Jambi, semua kebutuhan, keperluan hidup kami tercukupi dengan berlimpah. Itu karena kami juga menerima berkat Tuhan melalui Bapak Ibu, melalui sidang jemaat, melalui siapapun yang Tuhan pakai. Makanya mungkin beberapa hari yang lalu saya katakan, kalau ada orang yang memberikan berkat bagi kami, lalu kami ngomong, terima kasih buat berkat Tuhan yang kami terima melalui Bapak Ibu. Nah, sama seperti Rasul Paulus juga disupport oleh jemaat, sekalipun dia juga tetap bekerja untuk membuat tenda, untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tapi sekali lagi pagi hari ini Tuhan mengingatkan kita, hati-hati terhadap pengajaran-pengajaran yang bisa mengombang-ambingkan iman kita. Tapi hal yang jauh lebih penting adalah kita harus mengenali motivasi. Dan bagaimana caranya? Sekali lagi, milikilah ketulusan hati, tapi juga kecerdikan atau hikmat Tuhan, pimpinan tuntunan Tuhan. Nah, ini hal yang pertama yang Tuhan mau ingatkan kepada kita. Sehingga untuk hal itu terjadi dalam hidup kita, ya tetap taat, lakukan 4M. Dan salah satunya, caranya adalah kita koram deo seperti ini setiap hari. Sehingga kita mengerti kebenaran firman Tuhan. Dan sekali lagi, yuk mari kita sama-sama belajar. Tidak ada yang sempurna di antara kita. Bapak Ibu tetap harus cek lagi apa yang saya katakan.
mungkin apa yang Bapak Ibu yang lain bergiliran sampaikan itu sesuai tidak dengan firman Tuhan. Nah, jadi dari sisi saya contoh, saya yang sampaikan. Terus saya nggak boleh tersinggung ketika ada yang memberi masukan gini, Pak, kayaknya Bapak tadi salah deh ngomong. Tuh nggak boleh tersinggung Bapak Ibu, rendah hati. Oh iya ya maaf, oh mungkin tadi maksud saya bukan seperti itu. Nah ngobrol. Jangan kalau orang kasih kritisi, orang kasih masukan terus kita tersinggung. Nggak seperti itu Bapak Ibu. Berarti kan orang memperhatikan kita, orang mengasihi kita, orang nggak mau kita salah. Nah, jadi jadilah jemaat seperti jemaat di Berea. Dengar firman Tuhan, direnungkan lagi. Kalau masih ada yang agak ganjil kayaknya kurang cocok, nah coba disampaikan pada yang bersangkutan. Nggak usah disebarkan jadi sebuah gosip yang akan menggerogoti seperti kanker. Tapi pagi hari ini secara khusus ayat 17 dan 18 mengingatkan kita untuk hati-hati terhadap orang-orang yang punya motivasi yang salah di dalam pelayanan. Bahkan mungkin ini bukan bicara tentang pengajarannya saja yang sesat, bisa saja mungkin disampaikannya itu tetap dalam kebenaran, tapi tujuannya untuk perut mereka. Nah, jadi itu hal yang pertama. Hal yang berikutnya, ayat yang 19 di sini katakan, kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang. Sebab itu aku bersukacita tentang kamu. Nah, saya juga bersukacita tentang ketaatan Bapak Ibu yang tetap setia koram Deo sampai hari ini. Dan biarlah ketaatan kita itu sampai pada akhirnya. Sehingga kita akan mendengar Tuhan kita berkata, sabaslah, hai hambaku yang baik, yang taat, dan yang setia. Masuk dan turutlah dalam kemuliaan Tuhan. Oleh sebab itu terus setia, terus taat, tekun sampai akhir. Tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Nah, ini juga doa dan kerinduan setiap kita supaya kita ini bijaksana terhadap apa yang baik. Artinya begini Bapak Ibu, berbuat baik itu kan memang menjadi label kita, orang baik. Karena Efesus pasal 2 ayat 10 sekali lagi, Tuhan mau kita tinggal di dalam perbuatan baik. Karena seperti yang saya katakan, ciri-ciri orang ciptaan baru itu kan ada 3. Yang pertama suka menyembah, yang kedua suka firman, yang ketiga suka berbuat baik. Kenapa? Karena berbuat baik itu adalah sifat alamiah kita. Tapi Paulus kasih tahu, harus bijak-bijak berbuat baik. Ya berkaitan dengan ayat di atasnya Bapak Ibu. Supaya nggak tertipu oleh orang-orang yang memanfaatkan kebaikan hati kita untuk perut mereka. Jadi berbuat baik itu bukan asal pokoknya berbuat baik, penting berbuat baik, enggak seperti itu. Paulus nasihatkan untuk kita bijaksana. Dalam hal berbuat baik pun kita harus bijaksana. Jadi bukan asal, wah pokoknya baik, terserahlah. Pokoknya kan itu urusan dia lah mau berbuat jahat atau enggak. Yang penting harus berbuat baik. Enggak seperti itu Bapak Ibu. Kan kalau kita dalam tanda kutip lempar kebaikan kita ke sembarangan, kan juga percuma, mubazir, enggak bermanfaat. Seperti membuang berlian kepada babi kata firman Tuhan. Yang akhirnya dia hanya akan menginjak-injak, kemudian dia malah bisa berbalik menyerang kita. Nah, makanya Paulus katakan, tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik. Jadi berbuat baik itu pun harus bijaksana Bapak Ibu. Dan yang berikutnya, dan bersih terhadap apa yang jahat. Nah, kalau dalam hal kejahatan kita harus bersih. Jangan sampai kita ada setitik noda saja. Apalagi kita ini orang percaya, orang Kristen Bapak Ibu. Ada sedikit aja kesalahan, belum pada level kejahatan Bapak Ibu. Baru pada level kesalahan aja, aduh. Makanya seperti Paulus pernah bilang di Kisah Para Rasul, aku berusaha menjaga hati nuraniku murni di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Tapi sekali lagi bukan berarti terus kita stres Bapak Ibu jalani hidup. Mau pencitraan supaya orang lihat kita baik, nggak jahat. Nggak seperti itu juga.
Karena berkali-kali saya katakan gini loh, sederhana saja kok prinsipnya. Lakukan saja firman Tuhan. Seperti yang pernah saya katakan prinsip hidup kami gini. Kami tidak akan pernah mempertahankan harga diri kami. Karena harga diri kami sudah ditebus di kayu salib. Nah, yang perlu kami jaga adalah nama baik kami. Nah, gimana caranya menjaga nama baik? Sederhana, berbuat baik saja. Tentu berbuat baik dengan bijak. Sehingga terkadang waktu kita berbuat baik dengan bijak, ada orang yang bisa menilai kita salah. Nggak masalah Bapak Ibu. Tinggal dijelaskan kenapa kita berbuat seperti itu. Tetapi yang Paulus katakan, kita harus bersih terhadap apa yang jahat. Yang saya katakan tadi, jangankan berbuat jahat. Kita buat salah dikit aja bisa jadi omongan satu kampung Bapak Ibu. Karena memang kita ini kan jadi sorotan. Kita ini bintang yang pasti akan dilihat banyak orang. Nah, makanya firman Tuhan katakan, ayo bersih terhadap apa yang jahat. Kita cek hidup kita. Masih ada hal-hal jahat enggak yang kita lakukan? Apalagi kalau itu sampai merugikan orang lain. Dan Bapak Ibu ingat khotbah saya bulan lalu, perbuatan jahat itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk memuaskan diri kita. Bahkan dengan mengorbankan orang lain. Tapi saya bersyukur, saya ada di dalam komunitas orang-orang yang baik seperti Bapak Ibu, dan teruslah bijaksana berbuat baik. Ayat yang ke-20 katakan, semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu, kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Bersyukur buat penyertaan kasih karunia Tuhan Yesus dalam hidup kita, sehingga kita kuat dan kita bisa mengalahkan tipu muslihat iblis. Kita bisa mengalahkan tipuan iblis yang setiap hari mengaum-ngaum seperti singa, yang menunggu waktu yang lemah, menunggu kita lemah. Oleh sebab itu, mari terus kuat di dalam Tuhan. Ayat berikutnya katakan gini, salam kepada kamu dari Timotius, temanku sekerja, dari Lukius, Yason, dan Sosipater, teman-temanku sebangsa. Salam dalam Tuhan kepada kamu dari Tertius, yaitu aku yang menulis surat ini. Jadi surat Roma bukan tangan Paulus sendiri yang menulis, dan sebagian besar surat yang Rasul Paulus tulis bukan Paulus yang tulis, karena Paulus punya sedikit permasalahan menurut beberapa penafsir, dan saya cukup setuju bahwa dia punya sakit mata, yaitu rabun, sehingga dia susah untuk nulis, sehingga seringkali tulisan surat Paulus itu ditulis oleh orang lain. Ada sih ayat-ayat yang mengatakan bahwa Paulus menulis surat itu, sehingga dia katakan dia minta maaf karena tulisannya terlalu besar-besar. Karena memang ketika dia berusaha untuk menulis sendiri, ya tulisannya harus lebih besar supaya dia bisa lihat dan baca. Nah, terus salam dari dalam Tuhan kepada kamu. Oke, ayat 23. Salam kepada kamu dari Gaius yang memberi tumpangan kepadaku dan kepada seluruh jemaat. Salam kepada kamu dari Erastus, bendahara negeri, dari Quartus, saudara kita. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu sekalian. Amin. Dan jadi sekali lagi pagi hari ini kita diingatkan bahwa kita ini nggak bisa hidup sendiri, Bapak Ibu. Kita butuh orang-orang di sekeliling kita, sahabat-sahabat rohani yang mensupport kita. Karena terkadang kita bisa lemah. Tapi ketika kita lemah, ada sahabat-sahabat rohani yang akan menguatkan, meneguhkan, dan menghibur kita. Dan terlebih ada kasih karunia Tuhan. Dan dari sisi yang lain, bagi kita, kalau ada sahabat kita yang lemah, bahkan terjatuh, jangan dihakimi Bapak Ibu. Tolong mereka untuk bangkit. Tolong mereka untuk kembali kepada track yang benar. Itulah butuhnya bertekun dalam persekutuan. Itulah butuhnya tinggal dalam komunitas. Bukan untuk saling menggosip, bukan saling menjatuhkan, bukan saling menyikut, tapi untuk saling menguatkan. Supaya kita sampai pada akhir didapati setia. Oke, puji Tuhan, itu saja yang ingin saya sampaikan pagi hari ini. Tentu saya percaya ada banyak hal yang Bapak Ibu juga bisa dapat dari ayat-ayat ini. Saya persilakan untuk Bapak Ibu kalau ingin menambahkan sesuatu.
Oke, kalau tidak ada saya serahkan kepada Hengki. Silakan Heng. Suara Hengki belum ya? Oke, mari kita masuk dalam doa sepakat kita. Biarlah kita sehati, kita berdoa kepada Tuhan. Kita percaya mujizat Tuhan pasti terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Di pagi hari ini kami terus datang ke hadapan-Mu. Kami terus datang menyembah dan memuji-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di pagi hari ini biarlah kami terus berfokus hanya kepada Engkau ya Bapa. Bukan kepada masalah atau kepada kebutuhan duniawi kami ya Tuhan. Kami percaya saat kami datang kepada Engkau Tuhan, Engkau Allah yang memberikan kami segala sesuatu yang terbaik dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih buat Pak Heri yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan terus memberkati Pak Heri, dan juga apabila sebentar lagi juga akan berangkat pulang ke Jambi ya Tuhan, biarlah perlindungan-Mu, tutup bungkus-Mu dengan kuat kuasa darah-Mu, sertakan Pak Heri dan keluarga sampai ke Jambi dengan perlindungan-Mu ya Tuhan. Dan juga setiap kendaraan yang ditumpangin, Tuhan dia tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu ya Bapak. Terima kasih, di pagi hari ini kami juga berdoa kepada hamba-hamba Tuhan ya Tuhan, yang dimanapun mereka berada ya Bapak, dari berbagai denominasi gereja ya Tuhan. Biarlah setiap hamba-hamba Tuhan terus bersatu dan bergerak untuk menjangkau jiwa-jiwa ya Bapa. Dan juga biarlah setiap hamba-hamba Tuhan hanya berfokus dan berharap kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih, kami serahkan hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada. Biarlah mereka semakin hari semakin kuat di dalam Engkau ya Tuhan. Dan juga semakin mengerti akan rencana-Mu untuk kemuliaan-Mu ya Bapa. Terima kasih, kami serahkan hamba-hamba Tuhan ke bawah tangan kuasa-Mu. Kami juga mengucap syukur Tuhan buat Ibu Rini ya Bapa yang sudah selesai operasi ya Tuhan. Terima kasih, biarlah operasi usus besar terus dipulihkan ya Tuhan. Dan juga Tuhan terus memberikan Ibu Rini kesehatan. Biarlah hari-harinya ya Tuhan, dia terus mengalami pemulihan juga ya Bapa. Dan juga Ibu Rini juga terus merasakan damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu ya Tuhan. Kami serahkan Ibu Rini ke bawah tangan kuasa-Mu ya Bapa. Dan juga kami berdoa buat Ibu Junior Megawati ya Tuhan, di mana hari ini akan menjalani kemoterapi kelima ya Bapa. Biarlah Tuhan campur tangan dalam kemoterapi ini, biarlah setiap sel-sel yang tidak baik Tuhan akan dimatikan ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, biarlah kesehatan, kekuatan, dan kuasa kesembuhan-Mu juga tercurah kepada Ibu Junior Megawati ya Bapa. Kami serahkan Ibu Junior Megawati ke bawah tangan kuasa-Mu. Dan juga kami berdoa buat Pak Simon ya Bapa, yang rencananya mau MRI ya Bapa, supaya hasil yang terbaik yang didapatkannya ya Tuhan. Dan juga kesehatan, kekuatan yang terbaik yang Tuhan berikan kepada Pak Simon ya Bapak. Dan juga kami juga berdoa buat Ibu Simon, Tuhan juga berkati, Tuhan juga berikan kesehatan, kekuatan yang terbaik ya Bapak. Terima kasih. Di pagi hari ini kami juga berdoa buat Ibu Didi ya Tuhan, anggota Komsel Pak Edward ya Bapak. Biarlah Tuhan juga memberikan Ibu Didi kesehatan yang terbaik ya Tuhan. Karena Ibu Didi ada gangguan di ginjalnya ya Bapak. Dan juga ada batu di kantung empedunya ya Tuhan. Biarlah Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, Tuhan memberikan kesembuhan yang terbaik kepada Ibu Didi ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, kami juga terus berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia ya Bapak. Biarlah Tuhan juga terus memberkati bangsa kami ini Tuhan.
Tuhan terus curahkan damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu atas bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan pemerintahan kami juga ke bawah tangan kuasa-Mu. Biarlah roda pemerintahan ini terus berjalan dengan takut akan Tuhan ya Tuhan. Untuk membangun bangsa kami Indonesia ini ya Bapa. Terima kasih, kami serahkan bangsa kami Indonesia ke bawah tangan kuasa-Mu. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di pagi hari ini juga kami berdoa buat Mama Alien ya Tuhan, untuk tensinya yang naik ya Bapa, dan juga syaraf kejepitnya ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberikan Mama Alien kesehatan, kesembuhan atas setiap organ-organ tubuhnya ya Bapa. Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Dan juga buat Lita ya Tuhan, di mana untuk pekerjaan barunya ya Tuhan, biarlah Tuhan bukakan jalan ya Bapa. Biarlah Ibu Lita juga bisa mendapat pekerjaan yang baru ya Tuhan. Kami serahkan Ama Alien dan Ibu Lita ke bawah tangan kuasa-Mu ya Bapak. Terima kasih. Silakan Pak Heri tutup dalam doa. Bapak, kami bersyukur, berterima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami. Kami mau terus menjadi orang yang tulus dan cerdik secara seimbang, sehingga kami juga bisa berbuat baik dengan bijak, sehingga perbuatan baik kami sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat dan dampak bagi semua orang yang menerimanya. Tuhan, kalau kami mau beraktivitas sepanjang hari ini, biarlah tangan kuasa-Mu terus menyertai kami. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus, malaikat menjaga tempat tinggal kami, menyertai keluar masuk kami dalam seluruh aktivitas kami, dan Engkau berkati kami berlimpah-limpah, karena hidup kami mau kami pakai untuk jadi berkat bagi orang lain. Kiranya kasih karunia Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekarang mulai hari ini sampai Maranatha, Dia Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Heri, Pak Hengki yang sudah Oke, aman.